Belakangan ini ya, di Instagram gue tuh lagi sering nongol iklan orang bertopi, pakai kacamata hitam, pakai masker, terus ngomong, Hands-on itu nggak bisa bikin kaya. Sini gue jelasin. Orang menjadi kaya itu hanya dari dua hal. Yang satu, kerja keras. Yang kedua, itu dari hoki. gue sih agak geli ya sebenarnya ya, karena nih orang kan kayak mempromosikan untuk kita judi online slot ilegal gini ya. Nah, di sini pun jadinya gue mikir nih, sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh mau judi gitu kan? Kalau misalnya ditelusurin, gue rasa sih kita kayak udah sering ya nonton film yang series barat, pop culture gitu, kayak misalnya James Bond, yang kayaknya udah gak asing gitu, kayak mereka judi ke kasino gitu kan, atau enggak yang sports betting di sepak bola gitu kan. Kalau di luar negeri, kayak misalnya orang-orang super kaya, kayak tajir melintir gitu di Amerika Serikat atau enggak yang di Eropa Barat gitu ya. Mereka itu kan kayak cenderung flexingnya biar dianggap kaya tuh mereka pergi ke kasino gitu untuk berjudi. Karena kalau flexing beli barang mewah, kan kayak kalian pegang barangnya ini tangible nih, kalian bisa pegang gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kalian flexing udah sesuatu yang nggak kelihatan nih, itu statusnya tuh udah beda cuy. Kayak di atasnya lagi gitu. Ini udah semacam beli experience gitu kan. Kayak, ah baru hilang 5M. Minggir loh, gue udah hilang 10M malam ini gitu. Mon, kok nggak gitu? Mon! Itu dulu mulu lo! Diam kau! Aku punya 5 juta power! Dan banyak yang nggak ngerti kalau judi itu sebenarnya matematika itu kepake banget di sini. Misalnya nih, kita lempar sebuah dadu ya. Berapa kemungkinan lemparan dadu ini muncul angka ganjil? Kayak kalau misalnya kita jawab 50-50 gitu kan. Karena kan kayak satu dadu ada 6 sisi kan. 1, 3, 5, setengah angkanya kan dari dadu itu kan. Nah, kalau misalnya kalian jawabnya itu 50-50, udah dipastikan kalian tuh kayak pejudi yang buruk. Jadi mendingan udah gak usah judi sekalian gitu. Ini kan matematika ya. Di matematika itu ada yang namanya tuh teori probabilitas. Kalau misalnya kalian lempar dadu itu satu kali, maka iya kemungkinannya adalah 50% 50% gitu. Tapi kalau misalnya lu nih lempar 100 kali nih, terus dari 70 percobaannya keluar hasil genap, 30 percobaannya lagi keluar hasil ganjil gitu. Emang iya masih 50-50? Kan enggak kan? Nah, untuk mencapai 50-50 ini, kalian tuh harus ambil percobaan lebih banyak lagi untuk bisa mendekati hasil tersebut. Jadi kayak harus dicoba makin banyak kali gitu. Ini juga seperti yang ditulis di buku Spiegel dan kawan-kawan ya soal probabilitas ya. Jadi judi itu kan emang sebenarnya dilarang ya di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya di luar seperti poker itu sebenarnya lebih ke soal probabilitas matematika gitu. Nggak asal kita main fold, race gitu aja sebenarnya. Ini namanya Tony Bloom ya. Dia itu kan kayak pemilik klub sepak bola Inggris ya, Brighton kalau misalnya kalian nggak tahu. Nah, dia itu terkenal karena kepintarannya dalam matematika dan ngolah data-data angka-angka gitu. Nah, sebelum dia merambah ke bisnis sepak bola, dia itu sebenarnya udah terkenal nih sebagai pemain poker yang sukses gitu. Jadi orang yang main poker itu gak asal. Ya emang ada hokinya sih, cuma ini lebih ke soal hitung-hitungan gitu. Kayak ini kartu udah keluar apa aja, probabilitas dari kartu yang dia pegang sama yang akan keluar itu berapa gitu. Nah, yang terjadi di Indonesia, kalau gue lihat, inti utamanya itu ada dua sebenarnya. Satu, karena mau nyari fun-nya, sama yang kedua itu faktor ekonomi. Kayak di poin pertama ya, banyak orang kayak di US atau di Eropa Barat gitu kan, yang mereka judi ya untuk having fun gitu kan. Karena ya mereka afford to lose gitu. Duit mereka ya kalau dikasih ke kita kayak hidup 7 turunan juga kayak gak habis-habis kayaknya gitu kan. Lah, lu siapa? Kayak kaya belum sampai tajir melintir tapi kayak mau nyari fun gitu buat flexing. Dan yang paling menyedihkan itu sebenarnya di soal faktor ekonomi ini, terutama untuk judi-judi slot ilegal di Indo ya. Banyak orang yang alih-alih kerja, mereka malah mencoba peruntungan tuh ke Jayus gitu. Namanya slot ilegal ini ya. Udah gak ada tuh namanya probabilitas matematika atau apa gitu. Percuma karena di sini sang pencipta judi online ya yang berkuasa gitu. Coba kalian pikir, si pembuat aplikasi judi online ini apa iya sebaik itu kasih kalian uang jajan gitu kan? Tambah buat kalian tambahan gitu. Mereka kan juga butuh makan gitu. Kalau mereka emang sebaik itu ya, mereka udah buka yayasan kali, bukan buka aplikasi judi online gitu. Ditambah dengan sifat psikologis manusia gitu kan. Kalau mereka bukan orang yang mengaplikasikan probabilitas matematika,
Yang mana ya di judi slot ini ya udah gak bisa juga gitu. Kalau mereka gak melakukan perhitungan probabilitas dengan benar, ya emosi manusia lah yang ambil alih. Misalnya nih, Kevin nih main judi slot nih. Dia deposit 500.000. Awalnya 500.000 ini kayak, udah nih gue udah siap hilang nih. Ternyata gacor bos. Dia menang, uangnya jadi 2 kali lipat dalam sekejap. Jadi 1 juta gitu kan. Apa iya bisa berhenti? Biasanya sih enggak. Dia malah lanjut lagi nih karena ngerasa duit yang gua rela hilang 500.000 ini malah jadi 1 juta nih, melebar nih. Ya udah dia mainin lagi dah tuh sampai akhirnya ini 1 juta hilang. Nah biasanya kalau udah kayak begini si Kevin bakal muncul tuh rasa penasaran. Kok bisa lah balikin modal 500.000 tadi, deposit lagi tuh 500.000. Udah tuh lingkaran setan tuh. Judi online ini sebenarnya tuh akan sangat ngeri ya kalau ditambah barengan dengan pinjol-pinjol ilegal gitu. Ini efeknya tuh ngeri banget. Udah boncos di judi online, terus lu boncos juga nih bayar bunga pinjol ilegal-ilegal yang tingginya setinggi Monas gitu. Jadi realistis aja lah, judi di Indonesia kan itu ilegal. Udah carilah kerja yang halal-halal aja gitu. Apalagi kalau kalian yang main judi slotnya tuh pakai emosi. Ingat ya, video ini bukan ngajak kalian untuk berjudi, ngeslot, Zeus, buat gacor tiap hari gitu. Coba kalian sharing, mungkin ada pengalaman terkait judi-judian, atau teman-teman yang lagi terpuruk karena judi-judian. Gue harap sih kalian dalam kondisi yang aman ya. Itu aja untuk video kali ini. See you guys on the next video.